Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir di sini? Nah, semoga yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Oke, pada pertemuan kali ini, sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya, yang kedua memahami pokok bahasan cahaya dapat menembus benda bening, dan yang terakhir menyimpulkan hasil percobaan dari cahaya dapat menembus benda bening. Nah, namun sebelum itu Ibu ingin bertanya mengapa kaca jendela di rumah kita itu bening? Dan bagaimana jika kaca jendela di rumah kita itu ditutupi dengan salah satu benda, yaitu misalnya kardus. Nah, apakah cahaya itu dapat masuk ke rumah kita? Oke, Ibu akan dulu mengenai cahaya. Apa sih cahaya itu? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata kita sendiri. Nah, gelombang elektromagnetik itu apa? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perpaduan antara medan listrik dan medan magnet. Nah, cahaya adalah bentuk energi yang paling banyak sekali manfaatnya. Dan cahaya bisa dihasilkan dari matahari, lampu, senter, dan lain sebagainya. Nah, cahaya benda di sekitar kita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber cahaya, dan yang kedua adalah benda gelap. Nah, apa sih sumbernya? Sumber cahaya itu semua benda yang dapat menghasilkan cahaya itu sendiri. Dan yang kedua yaitu benda gelap. Nah, artinya benda yang tidak dapat atau tidak bisa menghasilkan cahaya itu sendiri. Benda gelap terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu benda tembus cahaya. Artinya benda yang dapat meneruskan cahaya. Dan yang kedua yaitu benda tidak tembus cahaya. Artinya benda tersebut tidak dapat menyalurkan cahaya tersebut. Dan yang ketiga itu cahaya yang dapat menembus benda bening. Nah, salah satu sifat cahaya adalah menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening artinya cahaya bisa menembus atau benda yang bersifat transparan, misal kaca, jendela, gelas, plastik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cahaya yang tidak bisa menembus benda bening. Artinya, cahaya tidak bisa menembus suatu benda, misal seperti buku, kayu, dan lain sebagainya. Mari kita lihat pembuktiannya dengan melakukan percobaan. Nah, Ibu kemarin sudah menyuruh alat apa saja yang harus dibawa. Nah, yang pertama itu ada apa? Toples, atau bisa diganti dengan gelas. Selanjutnya, senter, dan yang terakhir apa? Kardus. Ibu mau membagi menjadi 3 kelompok. Ibu meminta kalian untuk melakukan percobaan apa yang telah tadi Ibu sampaikan. Selanjutnya mempresentasikan di depan kelas dan dimohon kepada kelompok lain untuk memperhatikan ataupun mengoreksi teman-temannya yang maju ke depan kelas. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah pada pertemuan kali ini menyenangkan dengan melakukan percobaan cahaya dapat menembus benda bening? Nah, Ibu simpulkan kembali bahwa senter dan toples jika diletakkan di dekat dinding, kemudian kita nyalakan senternya dan kita arahkan kepada toples tersebut, dan hasilnya adalah terlihat bahwa cahaya yang berasal dari senter itu bisa menembus sehingga cahaya bisa sampai ke dinding. Ini membuktikan bahwa cahaya bisa menembus benda
bening. Nah, selanjutnya pada percobaan kedua kita merubah dari toples menggunakan kertas karton. Nah, kita lihat bahwa ternyata jika kita menggunakan kertas karton, cahaya yang dari senter yang kita arahkan ke kertas karton tidak bisa sampai ke dinding, sehingga terjadi bayangan dari kertas tersebut. Maka dari percobaan kedua ini, kita simpulkan bahwa cahaya tidak bisa menembus benda yang tidak transparan atau bening. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup pada perjumpaan kali ini? Jika tidak ada, mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.